Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari ini, sehingga kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat. Bapa, jamah dan lembutkan hati setiap kami, agar kami boleh terus merendahkan hati kami untuk terus dituntun melalui kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami selalu fokus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema hati yang lemah lembut. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Keluaran 3 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Pada zaman Musa, Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa dan menceritakan apa yang sedang Tuhan pikirkan, apa yang ada di dalam hatinya. Semua itu Tuhan bagikan dan tumpahkan kepada Musa. Pada saat itu, bahkan Musa yang masih muda itu masih belum mengenal Tuhan. Buktinya, Tuhan harus memperkenalkan siapa dirinya kepada Musa. Keluaran 3 ayat yang ke-6 dikatakan oleh Tuhan kepada Musa, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Itulah untuk yang pertama kalinya Tuhan bertemu dan berbicara dengan Musa. Lalu pada pertemuan perdana itu, Tuhan menumpahkan isi hatinya, niat dan rencananya, dan apa yang Tuhan pikirkan kepada seorang manusia yang bernama Musa, yang baru saja ditemui oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa begitu percaya kepada Musa? Bukankah Musa sendiri baru saja mengenal Tuhan saat itu? Tapi kenapa Tuhan mempercayakan dirinya kepada Musa, mempercayakan rencananya kepada seorang yang baru saja mengenal Tuhan? Disinilah kita belajar bahwa Tuhan melihat isi hati seseorang jauh bahkan sebelum kita sendiri sadar dan mengenal akan isi hati kita sendiri. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Firman Tuhan di Yeremia 17 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 berkata, Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Itulah sebabnya, sesuatu yang tersembunyi sekalipun, yang ada di dalam dasar hati manusia, itulah yang akan tersingkap dalam perbuatan dan tingkah laku kita. Dalam bahasa sehari-hari, sesuatu yang terselubung di dalam dasar hati manusia, seringkali kita kenal dan sebut dengan istilah motivasi. Inilah yang terkadang kita sendiri tidak sadar akan kebenarannya, akan motivasi terselubung yang ada di dalam dasar hati kita sendiri. Tuhan menemukan Musa berbeda. Tuhan melihat bahwa hatinya lembut, hatinya rela dan selalu siap dituntun dan dibentuk, siap ditegur. Itulah sebabnya Tuhan pilih dan pakai hamba Tuhan ini. Bahkan firman Tuhan berkata di Bilangan 12 ayat yang ketiga,
Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, jadikanlah hatiku lembut, supaya aku selalu dapat menyukakan hati-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.